Selamat pagi adik-adik, salam sejahtera bagi kita semua. Di hari Minggu ini kakak yakin dan percaya adik-adik yang ada di rumah bersuka cita karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk datang memuji Tuhan walaupun ibadah kita masih melalui online. Tapi berdoa saja, mudah-mudahan ibadah kita akan dimulaikan di gedung gereja. Tapi kita belum tahu waktunya, tapi waktu Tuhan pasti yang terbaik ya. Di pagi hari ini kita akan mulaikan ibadah kita. Mari kita fokuskan hati kita, pikiran kita hanya kepada Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kita layak di hadirat Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, mau datang kepadamu dengan pujian syukur kami Tuhan. Bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan melalui anak-anak sekolah minggu, walaupun ibadah kami melalui online Tuhan, walaupun kami beribadah melalui di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami yakin dan percaya kami anak-anak-Mu Tuhan selalu bersuka cita, selalu bergembira untuk datang kepadamu Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan kami berdoa buat ibadah kami ini Tuhan, kiranya Engkau tuntun ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan, maupun pemain musik, singer, WL terlebih khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Engkau urapi dari
kuasa-Mu Tuhan. Biarlah kami dipenuhi kuasa-Mu Tuhan. Anak-anak di rumah, kedua orang tua mereka selalu diberkati Tuhan, maupun guru-guru sekolah minggu yang selalu menuntun anak-anak ini Tuhan. Kiranya semua kami diberkati Tuhan. Kami mau alaskan ibadah ini dengan penuh ucapan syukur, dan kami mau buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Ibadah kita sudah dibuka dalam doa adik-adik. Tiba saatnya kita memuji Tuhan, mau berglori bagi nama Tuhan. Waktu Daud berlompat-lompat. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita akan dengarkan sebentar adik-adik bisa menjadi satu dorongan bagi kita untuk menjadi lebih kuat, ya, lebih dewasa dalam kerohanian kita, ya, maupun keluarga kita diberkati, ya. Kita siapkan hati kita untuk ditaburi firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar bisa menjadi berbuah dalam hati dan pikiran kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan ku dengar. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku
Selamat pagi adik-adik, bertemu lagi bersama Kak Febri di hari ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kami hikmat, pengertian untuk kami boleh mengerti setiap firman yang akan disampaikan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dengan penuh ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Di pagi hari ini Kak Febri mau menceritakan sebuah cerita Alkitab, yaitu tentang Maria dan Marta. Nah, cerita Maria dan Marta ini terdapat dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai 42. Nah, pasti adik-adik penasaran kan siapa Maria dan Marta ini? Ya, kalau kita semua penasaran, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, dalam kitab Lukas pasal 10 ayat yang ke-38 sampai 42, di sini bagaimana Maria dan Marta ini memiliki satu perbedaan sikap di antara mereka berdua. Ya, pada suatu hari Tuhan Yesus sedang melakukan perjalanan pelayanan dari kampung ke kampung. Ya, dan tibalah Tuhan Yesus di satu kampung, dan di kampung itu tinggallah seorang perempuan yang bernama Marta. Nah, perempuan ini bernama Marta, dan Marta ini memiliki saudara perempuan yang bernama Maria. Nah, mereka berdua tinggal di satu kampung yang dilewati oleh Tuhan Yesus. Dan Maria dan Marta ini membuka pintu rumahnya untuk Tuhan Yesus. Nah, dan Tuhan Yesus dan murid-muridnya pun masuk ke dalam rumahnya Marta. Nah, pada waktu Tuhan Yesus masuk, suatu hari Tuhan Yesus sedang melakukan perjalanan dari kampung ke kampung. Tuhan Yesus sedang melakukan perjalanan pelayanan bersama murid-muridnya. Di saat Tuhan Yesus sedang melakukan perjalanan, tibalah Tuhan Yesus di satu kampung yang begitu luar biasa. Nah, di kampung itu tinggallah seorang perempuan yang bernama Marta. Nah, Marta ini memiliki saudara perempuan yang bernama Maria. Ya, Marta dan Maria ini tinggal di satu kampung yang dilewati oleh Tuhan. Ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam rumah Marta, dan di situ Tuhan Yesus pun berbicara, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menceritakan kebenaran firman Tuhan. Lalu Maria duduk mendengarkan Tuhan Yesus, dan Maria duduk di dekat kakinya Tuhan Yesus. Nah, tetapi adik-adik, di sini kita mau melihat Marta sedang ngapain sih? Dia sedang melakukan apa? Nah, Marta ini sibuk dengan kesibukannya sendiri. Dia sibuk dengan memasak, sibuk menyiapkan makanan, dia sibuk menyiapkan minuman untuk melayani Tuhan Yesus. Tetapi Maria sedang duduk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Maria duduk di bawah kaki Tuhan, di dekat kaki Tuhan. Dia mendengarkan begitu banyak cerita firman Tuhan yang disampaikan Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan Maria pun hanya sibuk sendiri di dapur. Nah, kemudian Marta ini pun merasa kesal. Marta merasa marah. Kok Maria tidak mau membantu saya? Kok Maria hanya duduk diam saja? Nah, kemudian Marta pun mendekati Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, suruhlah Maria membantu aku." Maria ini sangat marah karena dia mau lihat saudara perempuannya hanya duduk saja.
Sehingga dia pun berkata kepada Tuhan Yesus dengan rasa yang begitu mengecewakan hatinya, dengan rasa yang begitu marah, sehingga dia berkata, Tuhan, suruhlah Maria untuk membantu saya sibuk sendiri, saya tidak ada yang membantu. Nah, kemudian Tuhan Yesus pun menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dirimu saja dengan banyak perkara. Nah, Tuhan Yesus menegur Marta karena Marta hanya menyibukkan dirinya sendiri. Marta hanya menyusahkan dirinya sendiri dengan berbagai perkara, dengan banyak perkara. Dia merasa khawatir, dia merasa dia sendiri tidak ada membantunya. Padahal pada waktu itu dia mungkin berpikir dia melakukan satu hal yang baik. Dia mau melayani Tuhan Yesus, dia mau menyiapkan makanan dan minuman, tetapi Maria tidak mau membantunya. Loh, kenapa Marta ditegur oleh Tuhan Yesus? Kenapa Marta ditegur oleh Tuhan Yesus padahal dia melakukan satu hal yang baik untuk melayani Tuhan Yesus? Nah, lalu Marta pun mendengar perkataan Tuhan Yesus. Mungkin dia pada waktu itu merasa kesal. Kenapa dia ditegur oleh Tuhan Yesus? Tetapi di sini Marta tetap mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Marta tetap mendengarkan tegurannya Tuhan Yesus kepada dirinya. Lalu Marta pun mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pun berkata, hanya satu saja yang perlu. Lalu kata Tuhan Yesus melanjutkan bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik. Nah, dan Tuhan Yesus pun berkata, yang tidak akan diambil daripadanya. Tuhan Yesus berkata bahwa Maria melakukan satu perilaku yang baik, satu tindakan yang baik. Ya, Maria melakukan satu bagiannya yang terbaik. Yaitu apa adik-adik? Yaitu duduk di bawah kaki Tuhan Yesus, duduk mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Nah, padahal Marta pun melakukan satu bagian yang terbaik, melayani Tuhan Yesus, mau menyiapkan makanan dan minuman. Ya, di mana-mana kalau tamu datang, pasti kita akan menyiapkan suatu makanan atau minuman untuk dimakan atau diminum. Tetapi kenapa perbuatan Maria tidak dipandang oleh Tuhan? Kenapa perbuatan Marta tidak dipandang oleh Tuhan, tetapi hanya perbuatan Maria yang dipandang oleh Tuhan? Kenapa adik-adik? Karena Maria mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Marta tidak mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dia hanya menyibukkan dirinya sendiri. Nah, dari kisah ini Marta dan Maria pun akhirnya mau mendengarkan Tuhan secara bersama-sama. Akhirnya Marta dan Maria pun mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Mereka sama-sama mendengarkan perkataan Tuhan Yesus ya. Di sini kita mau melihat cerita yang begitu singkat ini, di mana kita mau melihat bahwa perbedaan dari Marta dan Maria yaitu Marta sibuk melayani, tetapi Maria menjadi pendengar yang baik. Marta hanya sibuk melayani, tetapi Maria menjadi pendengar yang baik, yaitu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, pesan dari firman Tuhan pada hari ini yaitu menjadi pelayan dan pendengar yang baik ya. Apa sih menjadi pelayan dan pendengar yang baik? Yaitu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melayani siapa saja. Nah, apalagi kita hidup di dekat orang-orang yang begitu banyak, hidup di lingkungan orang-orang yang begitu banyak. Nah, kita sebagai anak Tuhan harus menampakkan kasih di dalam diri kita, yaitu melayani orang lain ya. Kita mau melayani teman kita, kita mau melayani saudara kita mau mengasihi saudara kita, teman-teman kita ya. Mungkin ada teman-teman kita yang meminta pertolongan, meminta bantuan. Kita sebagai anak-anak pun, sebagai anak-anak Tuhan mau siap melayani dengan membantu teman kita yang mungkin membutuhkan pertolongan. Tetapi bukan hanya melayani, kita pun sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi pendengar yang baik.
yaitu kita harus mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mendengarkan nasihat orang tua. Ya, yang dulunya kita suka melawan, suka tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh mama dan papa kita. Nah, di sini kita mau belajar seperti Maria menjadi pendengar yang baik, yaitu mendengarkan setiap perkataan Tuhan Yesus. Begitupun kita mau mendengarkan setiap nasihat orang tua yang dikatakan dalam setiap kehidupan kita, yang disampaikan oleh orang tua kepada kita. Nah, kita harus percaya setiap perkataan orang tua pasti untuk menuntun kita agar kita tidak salah. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau menjadi anak-anak yang mau menjadi pendengar yang baik, mendengarkan nasihat orang tua, belajar mendengarkan firman Tuhan dengan baik, sehingga dalam setiap hidup kita, jika kita mau menjadi seorang yang mau melayani siapa saja dengan ketulusan hati kita dan menjadi pendengar yang baik, maka hidup kita itu akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan akan tetap terus menuntun dan menyertai kita, karena kita mau menghidupkan, mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita dan mempraktekannya, yaitu melakukannya dalam setiap kehidupan sehari-hari, yaitu mendengar perkataan orang tua dan melayani, berteman dengan siapa saja dan menunjukkan satu kebaikan buat orang lain, ya. Dan biarlah firman Tuhan di sore hari ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Kita mau belajar seperti Maria yang mau menjadi pendengar yang baik, dan juga Marta yang menjadi pelayan yang mau memberikan yang terbaik. Tetapi kita harus membedakan, ya. Kita harus membedakan. Jangan kita hanya melakukan dengan semaunya kita saja, tetapi kita mau melakukan semuanya itu untuk Tuhan, ya. Kita mau melakukan dengan ketulusan hati kita. Nah, adik-adik, di pagi hari ini Kak Febri mau kasih satu ayat hafalan yang terdapat dalam Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-12, ya. Amsal pasal 23 ayat yang ke-12 di sini berkata, "Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan." Ya, firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita mengarahkan perhatian kita kepada didikan, ya, dan memberikan telinga kita kepada kata-kata pengetahuan. Artinya apa? Kita mau mengarahkan perhatian kita kepada didikannya Tuhan, kepada perkataannya Tuhan, kepada perkataan firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita, dan mengarahkan telinga kita kepada kata-kata pengetahuan, pengetahuan yang baik, ya, sehingga hidup kita akan tetap terus menjadi hidup yang baik, yang tetap terus dituntun oleh Tuhan. Tuhan akan tetap terus menyertai kita sehingga kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang begitu luar biasa. Karena kenapa? Karena kita mau mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau mengarahkan perhatian kita kepada Tuhan. Kita mau membawa hidup kita meskipun kita masih kecil, meskipun kita masih muda, meskipun kita tidak mengerti apa-apa. Tetapi di sini firman Tuhan mau mengajarkan kita untuk kita tetap selalu rindu datang kepada Tuhan, mengarahkan perhatian kita kepada Tuhan dengan cara kita mau datang beribadah, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau rajin, kita mau turuti apa yang dikatakan orang tua, sehingga hari demi hari kita akan tetap terus bertumbuh di dalam Tuhan, dan suatu saat nanti kita akan mengerti apa yang menjadi maksudnya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus percaya kalau segala sesuatu yang Tuhan lakukan, Tuhan berikan dalam kehidupan kita selalu mendatangkan kebaikan. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang berkata seperti ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik kita merasa susah, baik kita merasa sedih, baik kita merasa senang sekalipun, kita harus tetap berkata, Tuhan Yesus baik dalam
kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita, asalkan kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang mengarahkan perhatian kita, pandangan kita kepada Tuhan, dan menjadi pendengar yang baik, yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini biarlah memberkati kita dan menjadikan kita anak-anak Tuhan yang mau tetap selalu rindu terus bertumbuh di dalam Tuhan. Adik-adik, untuk menutup firman Tuhan, mari Kak Febri ajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, di mana Tuhan mau menjadikan kami anak-anak Tuhan yang mau selalu menjadi pendengar yang baik, yang mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, yang mau melakukan kebenaran firman-Mu. Kami tidak mampu, tetapi kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu menuntun dan menyertai setiap kehidupan kami. Tuhan berkati kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, orang tua kami, kakak beradik kami, apapun yang kami lakukan, Tuhan berkati, dan biarlah kehidupan kami mau serahkan di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.